jangan harus coli gitu, coli Aduh boy. ngomong-ngomong buatmu ketiga nih kapan kawinnya? Hanya menit satu nembak udah nembak. Tanjung sudah dekat IKN, ibu kota lo udah pindah lo, buatmu ini belum kawin juga. Masalah dunia makin banyak, perang sudah lawas di mana-mana. Terus buat nih apabila kawinnya, mendingan lu semua cepet-cepet pada kawin dah daripada lu boleh mati konyol. Kenapa sih belum pada mau kawin tuh, kenapa sih? Ya duit lah, maksudnya duit. Berkawin pernikahan itu kada soal duit juga sih sebenarnya. Kayak kami hidup ya orang kan. Ya kan buatmu udah ada penghasilan meskipun sedikit ya disyukuri gitu loh. Intinya kawin tuh kada harus mapan. Belum siap. Nunggu siap yang kayak apa? Kita duduk nih. Kada siap gerak nih. Yang ulun takutkan cuma ekonomi bang, ini kayak belum siap menjalani keluarga loh. Kan banyak nih kawanan ulun yang sudah berkeluarga, tapi 3 atau 4 bulan sudah hampiran. Cepet amat. Jujur, kayak 3-4 bulan dan belum pesawat nelayan kan di olinya belum itu kan. belum ganti oli aja udah hampiran. Kenapa jadi infonya? Dari bulan yang berpanda tuh ekonomi, lawan masih 4 kuitan kayak makan, rumah, makanya ulun kayak masih mikir lah atas kawin, belum ada isi rumah lah minimal, kada mau membebani kuitan atau mentuha lagi. Tapi kamu tanggapan tian bang yang sudah yang tian lawas berumah tangga nih kayak apa? Kalau berumah tangga itu saya sebenarnya tuh tergantung kitanya gitu nah. Tergantung lakiannya, lawan biniannya juga. Kayak aku jujur aja kami lawan biniku tuh aku kada ada acara apa-apa di KUA bayar saksi lawan bayar ini penghulu. Aku inget itu apa maharnya biniku tuh 50.000 ya. Dan waktu itu kami kada ada isi rumah, aku aja nganggur itu. Tapi ngarannya kita nih sudah tahu kelemahan masing-masing. Daripada maksiat terus, itu penjapaian tangan kayak ini juga maksiat nih, yang penjapaian tangan kayak ini. Nah, pompatan lagi kucing aduh. Ini mie jadinya kan bundur-burit jong, bari mie padas sama Jadi untuk nikah, untuk kawin tuh murah sebenarnya, cuman kitanya aja yang mengalihi. Ya tergantung mental juga bang intinya tuh. Dalam artian tuh mengejar di kayak di sinetron tuh nah. Bila cinta kita tuh sudah besar, apa aja bisa kita kalahkan. Iya. Gara-gara ekonomi di pisahan itu harus dipertanyakan bujuran sayang itu ada. Cuma main-main saja. Apakah memang hendak coba-coba aja gitu nah supaya sah aja. Kayak merasakan pernikahan gitu lah. Hendak merasakan endoy aja. Ada boy, sensor ya. Ini 17 plus ini. Kan penyampaiannya bukan hendak kawanan ulun nih dari pihak bosnya, tapi kehendak kuitannya. Ya makanya ngarannya kita kuitan nih, siapa yang kada khawatir anak ujuk-ujuk kesana kemari. Ada mungkin aku tatak telinga Yogi ini bilanya ikut perjalanan lawan dunia, ikut kada japai-japai kalau macam maksiat itu kada mungkin. Bukan generalisasi ini khusus Gusti kalau sudah wajar aja pengkuitan tuh, apalagi zaman wah ini sudah bebas gitu lah, khawatir lah. Lawan masalah ekonomi itu menunggu mapan, kita ini bukannya apa pang juga. Kita ini kan dari keluarga miskin, kadang mapan tuh kabila gitu nah. Masalahnya kita tuh takut aja di luar kayak masih mentalnya kurang. Enggak, aku padasannya aja. Jadi kayak pak masih takut tuh bang. Kayak hendak kawin tuh, soalnya seorang kan masih memikirkan keluarga dari seorang dua gitu nah. Jadi makin nambah beban. Kalau mental tuh sebetulnya ya itu tadi, kalau dari pengalamanku ini berhubung aku yang sudah beranak 2 dia loh yang toha pada buhanmu, ibaratnya aku ini kan milenial, buhanmu Gen Z yang terakhir mungkin bisa musnah ya buhanmu ini. Sekarang lagi kita bangga udah dijat gitu. Kelahiran menurun, Kan tahun juga perkawinan agak menurun. perkawinan beranakan. Kalau perkawinan pasti naik. Ya betul juga. Perkawinan tuh naik, pernikahan itu. Pernikahan itu. Memang kalau kayaknya masalah utama buat ini karena memikirkan masalah ekonomi itu aja sebenarnya ya kok.
mental tuh sebenarnya nomor kesekian sebenarnya mental tuh. ya. Mun ada duitnya, mental tuh ada kepikiran lagi dah. Ya, rasanya kayak itu. Masalah duit aja. Kayak itu kita rencanakan merampok juga ini. Men masalah duit itu sebenarnya ngalur aja itu. Kayak aku dulu kan pengangguran dulu, berapa tahun aku kawin lawan bini gue tuh yang sakit hidupku berapa tahun kan, memang setahun 2 tahun Jepang kayaknya 8 tahun 9 tahun yang dasar bocor sengsara tuh. Hanya maka Tuhan membukakan rezeki, tapi setelah itu tuh hanya sadar juga memang rezeki itu kada kawa kita yang sekedar mencari aja, harus juga kita beribadah segala macam supaya rezeki itu keluar, terbuka itu pintu rezeki itu. Ya mungkin membuat kamu habis kawin bekerja bagus, habis itu beribadah bagus juga, mungkin rezeki buatmu malah lancar ya nak. Kalau kayak aku dulu ya 8 tahun tuh kada suasana sembahyang gimana berjaki. Jadi kalau menurutku kalau masalah mental itu aja jangan terlalu dipikirkan bang. Memang kita kada kawan kita juga egois, kita hendak kawin lalu kita membawa bini kita sengsara ya loh. Tapi yang tadi kalau kita nunggu mapan, kapan mapannya gitu nah. Apalagi kita nih dari keluarga yang kada berada juga gitu loh. Kalau misalnya kita dari keluarga orang sugih, ya bisa aja kita nunggu warisan kan. Tapi yang kita kayak ini kayak apa? Mau ada mapan sawat tuh apa caramu? Yang penting kan ikam di dalam hati sudah berniat, bertekad bahwa ikam akan bertanggung jawab lawan anak binimu, bahwa ikam akan bekerja keras sambil berdoa juga supaya keluargamu yang baik. Kalau insya Allah pasti terbuka jalannya. Apalagi kalau bukan ikam yang sudah kada tahan lagi, kada tahan dalam artian tuh ya kada tahan untuk indah hoy. Iya. Apalagi lakian kan jangan aur coli gitu, coli Aduh boy. itu bisa merusak mental, merusak saraf otak, dan juga merusak pemikiran. Hanya lihat ya Andre ini yang ini kayak ini gitu. Aku ditembak. Jadi buah nikah kira-kira hendak kawin, ya buah nikah mandirkan aja calon biniannya. Kayak apa tuh kira-kira ikam sanggup kan dengan keadaanku yang seperti ini, dengan keuanganku yang seperti ini, belajarnya oke, kada apa-apa kayak ini berarti kan ini bujuran hendak pula. Jadi buah nikah sama-sama ibaratnya orang tuh merintis sama-sama gitu. Kada yang terima beres juga biniannya gitu. Sama-sama dari nol. Tapi lo kan ulun pacaran nih, yang biniannya nih minta secepatnya. Kan udah tahu kalau ulun juga pak, ulun masih ada yang berdua sekolah. Jadi tanya nih yang memaksa dia jangan sampai urutannya nih kadang anaknya mau empat ekonomi dulu, kadang sakit lahnya. Ya wajar, siapa sih kulitan yang hendak anaknya sakit gitu loh. Siapa sih kulitan yang hendak anaknya sengsara? Iya, tapi yang biniannya ini minta khas. Sedangkan ulun masih mikir akan adik kan. Sekarang jadi dijual kawan nabung, kawan tersimpan, kan terpakai lah kita duitnya. Tapi kan kamu umurmu kan masih 8 aja, 18, 19-an aja kan. Masih Gen Z. Kalau menurutku ya masih ada waktu gitu loh. Tapi ya dipandirkan aja lawan biniannya. Yang penting kamu setia, biasanya mau aja makanya nunggu ya loh. Dan wajar orang tua kada hendak anaknya tuh sakit. Aku yang besi anak nih lah, aku yang binian anak yang lakian yang sudah terbiasa aku beri hidup nyaman, tiba-tiba ada orang lakian lain hanya pinandukin kada aku bawa garing lah ya. hendak membawa anakku sakit-sakitan. Pastilah aku tempeleng. Wajar lah kalau misalnya orang sugih, orang nih sugih udah dulu ada anaknya tuh pacaran lawan orang miskin, anak orang sugih itu sarik, ya wajar, bukan materi atau materialistik apa. Memang kenyataannya kayak itu gitu loh, kada sepadan gitu loh. Tapi ini kalinya standar kan di bawah ada, di atas ada standar tengah-tengah. Ya harus seimbang lah. Harus seimbang berarti. Kecuali kamu dapat ibaratnya mintuhanya baik, karena melihat sikapmu baik, lalu mintuhamu merasa anak ini ada masa depannya gitu. Karena jujur aja kalau orang sudah tua, kada usah tua badan kayak aku aja ini. Aku bisa melihat orang tuh, nih kenakannya ada nih masa depannya nih, gitu loh. Ada nih masa depannya, kemungkinannya bagus gitu. Kita tuh bisa melihat dari perilaku, gaya berpandang, dari kesehariannya lah gitu nih. Dari caranya berpikir, kita bisa melihat potensinya ada anak nih gitu. Apalagi kalau kita kayak aku kan sudah isi usaha kan. Aku melihatnya orang nih ada potensinya. Tapi kan aku suah juga mampihi orang dan bukanmu tahu kan yang siapa yang gua mampihi. Ini kurang potensinya, bukan gara kurang. Namun bukanmu bisa meyakinkan
mentoha buahmu, meyakinkan bahwa buahmu punya potensi, buahmu bekerja keras, mungkin mau aja ya. Tapi kan sepadan. sepadan. Contohnya misalnya kayak Gusti, tiba-tiba melamar anak bupati, sipak orang kalau gitu. Siapa Tapi itu bupati Konoha ya, bukan pinggir jurang. Jurang.